Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di YouTube channel kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai kasus penanganan etika sebagai tugas UTS dalam mata kuliah Etika dan Regulasi dalam Biomedis. Namun, sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, perkenalkan, nama saya Hinis. Di sini saya tidak sendirian, tetapi didampingi oleh rekan-rekan saya, yaitu Saya Andina Rahmayudini. Saya Naila Raihan Mukhtar. dan saya Maha Esa Maullah. Baiklah, teman-teman semua, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai membahas kasus ini dengan memberikan pandangan dan pendapat dari berbagai aspek yang relevan. Adapun kasus yang diberikan yaitu sekelompok peneliti uji klinis ingin melakukan penelitian dengan tujuan mengobati penderita hipotermia yang sering terjadi pada pendaki gunung. Untuk alasan keamanan sabik penelitian, suhu tubuh sabik tidak boleh diturunkan lebih rendah dari 36 derajat Celcius dan dilakukan pengawasan dalam proses mendapatkan kembali suhu tubuh normal. Salah seorang peneliti menemukan bahwa ada penelitian serupa yang dilakukan oleh Nazi pada narapidana di kamp konsentrasi pada saat Perang Dunia Kedua. Peneliti Jerman juga melakukan penurunan dan peningkatan suhu tubuh manusia, namun dengan metode yang berbeda. Peningkatan suhu tubuh manusia, namun dengan metode yang berbeda dari segi ilmu pengetahuan, hasilnya sangat menarik. Peneliti sedang mempertimbangkan untuk menggunakan hasil penelitian Nazi tersebut pada penelitiannya. Untuk historisnya, kasus eksperimen medis yang dilakukan oleh Nazi pada masa Perang Dunia Kedua merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia paling terkenal dalam sejarah. Pada masa itu, para dokter dan peneliti Nazi dengan dukungan pemerintah Jepang melakukan serangkaian eksperimen medis yang sangat kejam terhadap tahanan di kamp konsentrasi seperti Auschwitz, Dachau, dan Buchenwald. Eksperimen yang dilakukan sangat bervariasi dan seringkali mengabaikan keselamatan atau kesejahteraan para subjek. Salah satu kategori eksperimen yang terkenal adalah eksperimen suhu ekstrim yang dilakukan untuk mempelajari hipotermia. Peneliti Nazi menempatkan tahanan dalam kondisi ekstrim dengan menurunkan suhu tubuh mereka dengan cara yang kejam, bahkan hingga titik kematian. Metodenya yaitu tahanan dimasukkan ke dalam air es atau dibiarkan berada di luar dalam suhu yang sangat rendah hingga menunjukkan tanda-tanda hipotermia. Para peneliti kemudian mencoba berbagai cara pemanasan kembali termasuk air panas atau paparan langsung pada tubuh manusia lain. Efeknya, eksperimen ini mengakibatkan kematian dan penderitaan fisik yang luar biasa. Dari sudut pandang etika penelitian, penggunaan data dari peneliti Nazi di kamp konsentrasi menimbulkan konflik besar antara manfaat ilmiah dan prinsip moral. Etika penelitian menurut integritas kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks ini, data yang diperoleh melalui eksploitasi dan penyiksaan tahanan dianggap tercemar oleh pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan keadilan. Berikutnya, aspek menurut sudut pandang dari peneliti. Dari sudut pandang seorang peneliti, mempertimbangkan penggunaan data hasil penelitian tidak etis seperti eksperimen Nazi bisa menimbulkan keraguan antara potensi manfaat yang bisa diperoleh dari data tersebut dan kewajiban untuk menjaga integritas etika dalam penelitian. Menyatakan bahwa data yang diperoleh secara tidak etis dan tidak boleh digunakan, dan didasarkan pada prinsip bahwa tidak ada hasil yang cukup penting membenarkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sedangkan dari sudut pandang subjek, eh, kemanusiaan dan empati terhadap korban, penggunaan data yang dihasilkan dari eksperimen Nazi memunculkan ketidaknyamanan dan rasa ketidakadilan yang mendalam. Korban eksperimen tidak hanya diperlakukan secara tidak manusiawi, tetapi juga direnggut hak dan martabatnya secara kejam. Mereka dipaksa mengalami penderitaan yang luar biasa tanpa persetujuan atau hak untuk menolak,
menjadikan mereka objek penyiksaan fisik dan psikologis yang melanggar seluruh prinsip dasar kemanusiaan. Selanjutnya, dari sudut pandang utilitarianisme terkait penggunaan data dari penelitian Nazi, manfaat kesehatan dan ilmu medis data dari eksperimen Nazi mungkin dapat membantu penanganan hipotermia. Manfaatnya bagi kesehatan masyarakat bisa dianggap besar, sehingga ada argumen untuk mempertimbangkannya. Data ini diperoleh melalui penderitaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Penggunaannya mungkin tidak menghormati martabat para korban. Dalam sudut pandang utilitarian, jika data serupa tidak dapat diperoleh dengan cara yang lebih etis, maka penggunaan data ini dapat mempertimbangkan sebagai pilihan terakhir. Namun, ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab sebagai pengakuan publik bahwa metode pengolehan data ini tidak etis dan menghormati para korban. Hal ini diperlukan agar tidak melupakan sejarah dalam dibalik data tersebut. Sebagai penganut utilitarianisme modern menambahkan batasan etika pada teori ini agar tidak sembarang membenarkan tindakan tidak manusiawi demi hasil positif, di mana meskipun manfaatnya mungkin besar, tetapi harus ada batas moral dalam penggunaan data ini untuk menghormati martabat dan hak asasi manusia. Dengan kata lain, meskipun manfaat dari data ini penting, kita harus tetap menghormati batasan etika agar dunia ilmu pengetahuan tetap berpegang pada standar yang manusiawi. Nah, dari penjelasan yang sudah kami jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa meskipun data eksperimen Nazi mungkin memiliki nilai ilmiah, penggunaannya menimbulkan dilema etika yang serius. Memanfaatkan data yang diperoleh melalui pelanggaran hak asasi manusia dan penderitaan korban melanggar prinsip kemanusiaan dan integritas penelitian. Jika data ini akan digunakan, harus ada transparansi dan penghormatan khusus terhadap para korban untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan memastikan sejarah kelam ini tidak terulang. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam pengerjaan tugas kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak pembahasan kami hingga akhir. Kami berharap pandangan dari berbagai aspek yang telah kami sampaikan bisa memberikan perspektif baru bagi teman-teman dalam melihat permasalahan ini. Jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, jangan ragu untuk meninggalkan di kolom komentar atau menghubungi kami. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga ilmu kami bagikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.